Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Sustantio dengan NIM 1311846. Kali ini saya akan menguji percobaan praktikum FD mode 3 dengan topik konduksi satu arah. Seperti bisa diketahui, konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang terjadi di antara dua benda yang berkontak. Dengan benda pertama yang memiliki temperatur dan dengan temperatur perpindahan panas yang bergerak dari kondisi yang temperatur lebih tinggi menuju kondisi temperatur yang lebih rendah. Untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan stainless steel cube yang sudah dilapisi oleh insulator. Insulator ini berfungsi untuk menghilangkan arah konduksi yang terjadi pada arah horizontal, sehingga kita yang fokus terhadap satu arah, itu arah vertikal saja. Lalu di sini ada kompor listrik dengan spesifikasi watt maksimum 600 watt. Lalu di sini ada temperatur, pengukur temperatur yaitu termogan spesifikasi industri dengan range yang cukup tinggi, yaitu min 50 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius. Lalu di sini ada thermal compound yang akan saya gunakan untuk mencari perbedaan jika menggunakan thermal compound pada di antara kontak dua benda ini dan jika tidak dipakai. Dan terakhir ada suatu wadah berisi air. Ini berfungsi untuk sebagai cooler dari sistem konduksi yang saya buat. Terus untuk tujuan kali ini saya akan mencari konduktivitas thermal dari stainless steel tersebut dengan menggunakan hukum Fourier yang bisa dijabarkan sebagai berikut. Q sama dengan K kali A kali dt per dx, dengan Q sebagai perbedaan panas yang laju panasnya sebagai besar panasnya, lalu K sebagai konduktivitas thermal dari spesimen yang saya gunakan, lalu ada A sebagai luas kontak yang di antara dua kontak tersebut, luas area yang berkontak maksud saya, dan yang terakhir dt per dx sebagai turunan temperatur terhadap jarak, atau bisa dijabarkan sebagai berikut. K sama dengan A per L kali temperatur 2 min temperatur 1, yaitu temperatur 2 kondisi saat temperatur lebih rendah dan temperatur 1 dalam kondisi yang lebih tinggi. Baik, untuk pengujiannya, yang pertama disediakan kompor listrik tersebut ini, lalu spesimen ditaruh di sini dan langsung digunakan cooler. Ini untuk pengujian pertama, tidak menggunakan thermal paste. Dari pengujian ini bisa juga diketahui thermal resistance-nya dan kontak resisten yang ada dalam sistem ini. Untuk meminimalkan kontak resisten digunakan thermal compound di antara dua kontak antara kompor dan cooler pada stainless steel. Yang pertama dipasangkan thermal compound di sini di antara dua kontak ini, lalu kita aplikasikan lagi thermal kontak antara stainless steel dengan cooler. Mungkin seperti ini saja. Untuk selanjutnya saya akan mencoba dengan sistem tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini caranya untuk menguji dengan cara pertama, yaitu tanpa thermal compound. Yang pertama, nyalakan dulu kompor listriknya hingga ke
ke posisi 1. Baik, langsung bisa ditaruh spesimennya dan langsung ditaruh untuk coolernya. Nah, di antara celah ini terdapat saya sengaja untuk melubangi isolasinya karena tidak bisa takutnya tidak bisa mengukur temperatur yang terjadi di antara dua kontak tersebut. Mungkin ini juga sebagai analis kesimpulan nanti apakah ini termasuk one dimensional state contraction apa tidak. Dan pengujian ini dihitung 3 menit sekali dengan melihat kondisi tersebut hingga mencapai steady state atau kondisi tuna. Baik, untuk analisis datanya, hasil yang dapat dari Poticum tersebut bisa dilihat pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 yaitu konstruksi tanpa thermal paste, dan tabel 2 konstruksi dengan thermal paste, menggunakan thermal paste. Didapat temperatur setiap 3 menit hingga 15 menit. Karena di atas 15 menit kondisi yang didapat sudah tunak, jadi saya mengambil sampel dari menit ketiga sampai menit ke-15. Untuk pengolahan datanya menggunakan hukum Fourier, yaitu Qx min Ka delta T ber delta X. Itu bisa didapatkan thermal conductivity-nya dengan data yang didapat dari temperatur surface pertama dan kedua, yaitu pada bagian bawah dari stainless steel cube dan bagian atas stainless steel cube yang diukur dengan menggunakan termogan, maksud saya, didapatkan K average-nya sebesar 41,404 W per M Kelvin. Dan yang kedua, untuk konduksi dengan thermal paste, didapatkan K average sebesar 35,908 W per M Kelvin. Dengan data yang bisa dilihat dari panjang dari spesimen yaitu 0,025 meter, T0-nya itu T surface dari kompor yaitu 378 Kelvin, dan T3 itu bidang yang berkontak dengan bidang pendingin yang berkontak dengan stainless steel yaitu 310 Kelvin. Dan bisa dicari juga dengan persamaan ini RT thermal resistance-nya pada stainless steel, yaitu bisa dilihat dengan rata-rata sebesar 0,95 untuk yang tabel pertama tanpa thermal paste dan tabel kedua dengan thermal paste. Di sini juga ada kejanggalan, jadi dari kesimpulan didapatkan rata-rata kontak resisten pada saat digunakan thermal paste lebih kecil jika dibandingkan tanpa menggunakan thermal paste. Memang benar, karena thermal paste ini juga sebagai penghilang dari kontak resisten yang terjadi antara dua bidang yang berkontak. Namun untuk hasil dari kontak resisten yang dengan thermal paste justru lebih kecil. Jadi bisa dilihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Ini kondisi thermal paste dengan resistennya lebih kecil jika dibandingkan dengan thermal paste. Sebenarnya tidak mungkin, namun ini ada mungkin kesalahan dari pemasangan alat pada praktikan dan pengukuran yang kurang tepat. Karena yang
kontak resisten yang pertama dengan tanpa thermal paste bisa dilihat lebih besar dibandingkan yang dengan thermal paste. Oke, untuk yang kedua, didapatkan konduktivitas thermal rata-rata dari stainless steel sebesar 38,656 W per M Kelvin. Lalu untuk sarannya, di hasil pengujian, pastikan selesai memilih bahan isolator yang lebih baik lagi dari ketahanan terhadap penghantaran panasnya, karena ada kemungkinan panas yang keluar dari arah lain. Karena kemungkinan juga tema kain fiberglass ini juga sebenarnya merupakan isolator, namun tidak tidak kurang bisa untuk mengisolasi panas yang dihasilkan yang arah panas dari arah panas yang menuju arah lain, sumbu lain. Yang kedua adalah bisa kemungkinan karena pemasangan spesimen pada alat praktikum yang tidak benar membuat kontak resisten yang dihasilkan cukup besar. Ini hal yang tadi saya katakan pada hasil tabel tersebut, karena yang menggunakan thermal paste justru menghasilkan resistensi yang lebih besar. Dan yang terakhir, penggunaan alat pengukur temperatur dengan termogan sebaiknya bisa diganti dengan alat ukur temperatur lainnya yang lebih akurat. Seperti misalkan termokopal atau termometer yang berkontak langsung. Namun untuk kali ini saya mengambil termogan karena range yang didapat untuk pengukuran juga lebih besar dan juga mengejar harga alat yang cukup murah dibandingkan dengan termokopal. Karena untuk spesimen ini terbilang cukup kecil untuk dipasangkan pada termokopal, jadi saya menggunakan termogan. Namun dengan kelemahan yang pengukuran termogan yang cukup luas radiusnya dan ukuran spesimen yang kecil tadi. Mungkin sekian dari penjelasan hasil analisis data dan kesimpulan saran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.